Halo Asraf, selamat malam. Halo Asraf, halo Asraf, halo Asraf, kedengeran? Kedengaran besar, Kedengeran ya. Apa kabar Asraf? baik besar. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya Asraf untuk kelas kita hari ini. Jadi untuk kelas hari ini kita akan belajar tentang game design, melanjutkan lagi dari yang pekan lalu ya. Nah, ada share screen dahulu. Asraf masih ingat gak minggu lalu belajar apa? Ke buat kayak apa tuh namanya leaderboard. Yes, betul ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru yaitu adalah Robux Store. Robux Store lagi ya. Jadi masih ingat kemarin Robux Store itu tentang apa? Oh, Hmm? Tentang apa Robux Store? nggak tahu. Gak tahu ya. Nah, jadi Robux Store itu biasanya kita akan membuat berbagai macam project ya. Jadi nanti Asraf akan coba buat berbagai macam project. Projectnya seperti apa? Nanti Kadang akan coba tunjukkan ya satu-satu caranya. Oke? Nah, nanti kita akan membuat dulu pertama adalah air mati, kedua air hidup, lalu nanti kita buat juga tongkat sihir. Oke, untuk hari ini ya. Nah, nanti Asraf bisa langsung aja buka Algo Nova-nya dan kita buka Roblox Studio-nya. Ya, ada pertanyaan dulu? Asraf, masih di mute. Ada pertanyaan dulu, Asraf? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, boleh Asraf langsung share screen saja. Dan kita praktekin ya. So, boleh langsung di share screen, Asraf. Silakan buka Algo Nova-nya dulu ya. Klik link yang ada di chat Zoom sebentar. Hmm. Oh, tidak. Ya, ke kursus.
Mm-mm. Scroll ke atas, dibuka yang nomor 20 20. Klik nomor 20-nya. Mm-mm. Nah, bukan nomor satunya. Oke, coba jawab dulu. Kalau itu nggak mau bentar ya. Halo semuanya, welcome back in our practice. Jadi hari ini kita udah kedatangan seorang tamu gitu ya. Tapi sebelum kita memperkenalkan nih tamu yang ada di sebelah aku, mungkin aku sedikit cerita kali ya Kak, lagi-lagi tentang apa sih in our practice ini. Jadi in our practice ini merupakan sebuah podcast di mana kita menjawab keresahan-keresahan orang, keresahan orang gitu, saat mereka menjalani kehidupan yang umur 20-an. Nah, mungkin kita akan memperkenalkan dulu nih tamu kita hari ini siapa. Dan mungkin teman-teman kalau udah ikuti dari episode sebelumnya nggak juga kenapa nih setting studionya berbeda. Nah ini ada ceritanya juga nih hari ini. Kalau gitu langsung aja kita perkenalkan tamu kita hari ini. Please welcome Natalina. Yeay. Halo, halo. Aku sebagai founder dan mereka, jadi mereka itu kita dari lokal mengerjakan program kesehatan seperti supplier, supplier, Hmm, Bentar, itu jawabannya. berarti mereka ini wah, oke, boleh diceritain sedikit kan Kak? Ini kan tadi Kak Selina udah cerita nih tentang lekanya, gitu. Terus leka itu brand apa gitu. Tapi boleh diceritain nggak nih Kak kayak sebelum leka berdiri itu tadi apa sih backgroundnya gitu. Sehingga akhirnya Kak Selina, oke ini kita coba build leka gitu. Dan mungkin lebih ke proses berpikir itu tadi Kak. Kenapa kita leka ada di gitu. Jadi sebenarnya leka dari awal tuh sudah jelas sekali sih. Kita tidak sekali sama sekali pada saat itu aku berkuliah dari sini dan tadinya aku pengen kerja awalnya pengen kerja tapi sudah lagi anak itu ya kayak ini kerja startup keren tapi pas itu COVID Maret 2020 dan perusahaan yang aku apply yang aku pengen kerja saya nih dan akhirnya aku ada pekerjaan selama 3 4 bulan dan nah pada saat itu aku pikir
ada sama. Nah, waktu itu aku lihat karena lagi COVID kan banyak orang uh, orang tuh pada cari semua peralatan perang yang mereka bisa pakai untuk salah satu itu adalah laser. Jadi laser itu alat yang dipakai karena pada saat itu kan orang perang lupa alat sterilisasi juga itu kan dari kita kalau itu karena akhirnya oh ini bukan bakal proyek kita ada kita berbeda merah kita dapat sebelum mereka berarti sampai kita waktu ada open order pada saat itu dan nanti kan kayaknya kalau kita fokus sampai saat ini sampai saat ini. Jadi udah nggak ada kepikiran lagi untuk balik ke karir tadi investment, finance dan lain-lain udah nggak ada. Waduh, kalau di awal-awal berjalan di Leicester sih kadang masih ada. Oh. Cuman sekarang berjalan 4 tahun dan menarik, menarik. Sekarang ini bertolak kan? Sekarang Leicester kita sudah buat tapi dalam 4 tahun ya, dalam 4 tahun. Menarik, menarik. Nah, Kak, ini kan tadi sudah ada ya beberapa produk sebelum kita ngobrol experience ya. Boleh nggak sih Kak diperkenalkan beberapa produk yang menurut Kak Selena yang ada di sini? Terus Kak Selena satu mungkin personally Ini cuma ada dua doang ya. sebagai owner kita ya. Dan kedua mungkin investor. Oke. Produk favorit aku personally yang ini. Jadi ini tuh pocket cover, oke. Dia kan di kamar. Jadi semua produk mereka dan solusinya berdasarkan feedback atau kita selalu berberikan keluar. Nah, tapi khusus untuk jadi aku karena ini beberapa karena fighting kalau misalnya lagi makan itu makanan sering banget di antara itu. Tapi dokter saranin harus pakai benang gigi atau makan. Tapi aku orangnya tuh nggak bisa pakai benang gigi dan kapan nggak dapat aja tuh dan aku juga kalau misalnya makan masih ke dalam mulut gitu. Nah pada saat itu dokter aku memang kan 6 sama ini ya. 6 sama 15. satu range-nya di atas 1,5. Oke, wah pada saat itu kan aku sebagai yang maksudnya emang sih udah kerja, tapi kan tetap ada pengeluaran lainnya ya untuk di komputer mindful. Jadi pada saat itu kalau aku yakin bukan aku pada saat itu aku coba tanya ke aku ternyata banyak juga kok apa apalagi kalau mereka pakai kawan dari kita dan kalau oke, jadi ini produk favorit Katelina karena berangkatnya dari permasalahan Katelina sendiri. Betul. Oke, ini yang pertama. Satu lagi Kak, yang mana kira-kira? Satu lagi yang favorit aku. Nah, kebetulan bestseller juga, bestseller sekarang. Jadi kalau kita di Indonesia kan sama-sama program ya biasa kalau misalnya kita jalan keluar aja tuh pasti kerasa kayak aduh pencet gitu yang terjadi kalau aku pribadi barang-barang di rumah kalau aku tinggal di dalam rumah tinggal lama itu bakal atau baru banget bayangin kalau misalnya baju favorit aku udah atau favorit aku udah langsung dalam lama mahal ternyata jauh murah bisa satu lagi aku dulu pernah coba pakai foto kaget kan apa tapi kok kayak aku deh bekerja atau enggak ya karena kita kan juga anak hasilnya nah pada situ coba cari-cari lagi ternyata ada namanya di air sama air elektrik tapi harganya biasanya juga mahal berapa range-nya ya itu sangat mahal ya kalau aku ada waktu betul pilih kalau produknya ya benar nah jadi pada saat itu juga kita kan dilakukan ke customer mata ada nggak sih untuk ada sama
ternyata banyak juga. Jadi kita ada pulau berbagai model, berbagai ukuran, dari yang kecil sampai ini yang ukuran apa? Ini ukuran yang paling besar. Oh, ini yang paling besar buat buah. Kalau yang kecilnya kira-kira gimana? Yang kecil ini. Oh, tadi iya. Ini setara nomor mari, setara dua masako, setara dalam tas paku. Oke, oke. Kalau ini harganya berapaan kira-kira? Menurut kajian berapa? Juta. Oke. Yang berapa? Paling besar kita ini 3. Wow. Dari rata-rata di harga pasaran. Nah, betul. Jadi setengahnya ya. Jadi di mereka itu, jadi the idea behind mereka sebenarnya kan kalau sekarang bangsa banyak brand lokal, produk lokal, mereka skincare pasti semua lokal. Tapi kita mereka kok elektronik dari lokal ya, benar. Elektronik yang dari kita tahu di Indonesia, kebanyakan itu udah dari besar, dari pertama. Tapi karena mereka dari luar, satu mereka tidak semua berpikir cocok dengan startup Indonesia. Kedua, hasil mahal dari luar, benar. Nah, dengan mindset seperti itu dalam kita challenge di mana kalau kita bikin brand lokal versi elektronik dan versi affordable yang bisa dipakai di tempat masyarakat Indonesia. Oh, oke. Jadi konsepnya adalah karena bikin lokal, harapannya kita bisa serve kebutuhan yang memang kebutuhannya harus bisa gitu ya. Jadi sebenarnya setiap produk itu juga ada, ya. Ada macam ada tangga, iya. Tapi berarti sekarang ada banyak yang berarti juga really work berarti setelah 4 tahun ini kita kejar banget kan dari bagaimana dengan sangat berpikir itu wah keren 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 kan keren tapi kakak udah wah oke 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 tapi respons dari audiens dari customer so far gimana customer-nya kata umum jadi customer kita itu kebanyakan itu cuma sampai berapa oh rata-rata lebih profesional kalau enggak ada rata-rata satu anak atau dua anak bahkan pertama. Oh, oke kan kita kan kalau mereka Frame sama teks label ya. Cuma dua frame sama teks label doang, Mas Raf. Yang ini. hanya gitu dan mungkin kalau mau tahu lebih jauh tentang mereka kita cek di Instagram mereka, kita cek di berbagai platform mereka ya kak. Nah hari ini karena kita udah kebetulan sama hubungannya Leka gitu ya kebetulan sama kakak kita hari ini kita mau ngulik-ngulik personalnya Kak nih hari ini mungkin ini podcast keberapa nih Kak ya kak oh ya jadi kita punya benefit karena ini podcast pertama ini kita pertama ngulik Kak gitu ya semoga ya okay. Jadi lagi-lagi kak tadi ketika Kak Selina memperkenalkan diri ya untuk Selina kan masih umur 23 tahun dan aku 23 tahun juga jadi ya seumuran jadi sebenarnya kan inti dari awal kan kita mau mengulik sebenarnya basically audiens kita adalah orang Nah, ada kan ke Algonovanya apa ke Roblox Studionya ya? yes. Jadi mungkin ternyata kalau kemarin aku habis syuting juga gitu ya sama kamu lain dia bilang bahkan ketika dia sudah 30-an pun dia tuh masih masih bingung sudah mencari jalan hidup gitu. Jadi sebenarnya apa yang telepon itu Ignore. mereka bukan ternyata Kita mulai lagi dari yang baru ya. jadi anyway hari ini aku mau ngulik research-nya Angelina gitu ya setelah selama ini udah 4 tahun jalan yang lain Buka yang best plate mulai baru. Scroll bawah. Dan yang lain-lain, I believe itu dengan Angelina yang saat ini hadir, Angelina punya banyak banget dan pelajaran juga. Scroll ke bawah, Asraf. Nah, hari ini kita mau cerita research-nya Angelina. Boleh nggak Kak diceritain gitu? Ya. What are Best plate. learning life gitu your learning life dan yang menurut Kak Selina kayaknya ini penting untuk share sama teman-teman. Aku pribadi juga merasa karena aku masih banyak lesson to learn apalagi ke depannya ya pasti bakal semakin banyak juga tapi yang aku ngerasain dan apa yang aku Kamu coba tambahin di sini berarti part. kenapa
karena aku merasa sekarang umur aku 23 dibanding aku pas awal gue 19 tahun, aku sekarang tuh coba. Tapi sekarang 23 udah ngerasain, udah tahu namanya gagal gimana dan Main di sini eh, bolanya ya atau spear. ketika kita berempati, interaksi sosial kita Ditahan dulu Asraf. Nah, sebenarnya spear, ha. Kita mau bikin bola, terus ujungnya ada silinder. sesuatu yang Kayak gini ya. maksudnya jahat atau mungkin menyakiti orang. Hmm. Pakai scale. Pakai scale di move ya. Situ aku ngeliat kayaknya masalah juga kalau misalkan tuh kayak gitu. Jadi dari situ aku merasa society yang bisa lebih enjoy dan mudah-mudahan hopefully banyak orang juga bisa lebih enjoy adalah Scale jangan lupa. tadi. Berat kamu bentar ya. Aku sendiri kayak gitu. Saya kayak sekarang tadi apply mission aku kayak gimana aku mau ngerjain apa pasangan aku dia pilihan apa ya ya teman aku kayak gimana segala macam itu kan semuanya diukur mana aku bikin oke teman-teman banyak yang mengalami sangat-sangat lagi basis kita mengambil tindakan itu ada nggak nih kepercayaan atau premis yang salah kayak tadi ya kan. What are the things that shape our practice, our decisions, our studies, our failures, our victories, and our lessons? In this second series, it takes you to drink down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their twenties, with one goal to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome. That's it. Hi everyone, welcome back to In Our 20s podcast. Beginning with In Our 20s, what's up? Dah, mana? Spear sama ini. Nah, oke. Kan, biasa. Terus kamu kasih My 20s. Seperti biasa, di segmen ini kita bakal ngebahas dan kita bakal ngundang seseorang. yang bola ya, kamu ganti namanya jadi trap. Klik rename jadi trap. Udah awal 30 untuk nanya sebenarnya apa aja sih pelajaran atau lessons yang mereka pelajari di umur 20. Jadi ya, TRAP, T-nya huruf gede. Udah nonton ada beberapa episode dan thank you banget karena segmen ini ramai banget. Terus kamu tambahin di ini dimasukin ya, digeser bloknya dimasukin ke trap. Lalu di trap kamu klik tombol plus sparkles, tambahin sparkles, SPA ketik. Nah, baik. Nah, terus di trapnya kamu tambahin lagi script ya, klik tombol plus. Script. Nah tuh, scriptnya ada di chat Zoom ya. Itu dihapus dulu hello world-nya. Lagi project dan tentunya dengan Genius Revival yang bakal juga disekolahkan di sana. Although belum ya, kayak sekarang masih register buat teman-teman pelajar yang lagi prepare buat seleksi kampus, mungkin perujian sekolah gitu ya, materi-materi sekolah kayak register masih di situ mulai mau Nah, coba di play. sama aku lihat baru kemarin lagu baru ya. Oke, ya itu lagu yang bikin tengah jalan lagi naik ojek ke GBK. Ya, ya. Lagi Di Anchor jangan lupa Asraf. relationship aku gitu. Jadi somehow aku datangin teman-teman di GBK, mereka lagi pada lari di sana saya kan mau ikut kesini aja nggak lari dari kehidupan. Tapi di tengah jalan lagi Di Anchor, nah, sip. inspirasi lagi terus jadi lagu dia panggil sekarang udah rilis. Sip. Tambahin lagi, bikin satu lagi ya. Saya aspir sama bloknya. Jangan lupa diganti warnanya itu ya.
pakai mawar merah. Mereka kan gini, kan? Enggak sih, sebenarnya lebih kayak pas foto dia, Udah, coba di stop. Tambahin lagi bola sama blok yang baru ya. Ganti warnanya yang ini Asraf buat ngebedain. ada nanti video aku Ganti warna, ganti material. mereka tuh suka kayak Color, color. nggak semiotik semiotik lalu sama Ini color. aku juga nggak ngerti semiotik gitu jadi repot kalau harus berlayer-layer makna gitu jadi sesimpel kayak udah deh menurut kalian aku cakepnya di gimana udah gitu aja jadi kayak ada maknanya tapi kadang cakep ya bilang kayak gitu deh kayak gue tuh aksesoris kayak awkward banget tangan kalau misalnya cuma kayak tangan aja iya gitu kan kebetulan di Malaka ada emang di konten aku di Madilog tuh ada aksesoris kayak satu pot nomor gitu banyak ambil aja satu foto gitu jadilah foto itu ya, ya mungkin yang lebih banyak apa ya bukan teknis sih sebenarnya tapi kayak esensi atau meaning lebih dalam ceritain dikit kan aku sebenarnya straightforward itu seperti biasa ya kan ya tanpa semiotika karena tidak mampu bukan gara-gara nggak mau. Jadi sangat-sangat straightforward kalau dilihat dari liriknya lebih kayak kalau kita udah punya relationship yang cukup lama dan apa ya bondingnya sedalam itu semua orang Udah, diganti yang satu ini namanya jadi ini namanya jadi live ya. Yang bolanya diganti jadi live. ini aku dengerin terus kan karena aku juga baru jadi kayaknya akan saya apa ini kan judul segmennya kan sih judul segmennya menarik tapi sekarang udah better. Um, Sebenarnya masih menjadi pilihan orang-orang sih. Jadi enggak ya sebenarnya menunggu mungkin opsi kali ya either aku udah berhasil meresolve hal-hal yang diprotes itu dan akhirnya aku terus balik atau tiba-tiba ada konten yang bisa menyambung. Berarti ini masih to be continue tuh ya. Oke. Oke. Betul. Betul dimasukin, lalu tambahin sparkles lagi dan tambahin scriptnya lagi ya. Untuk scriptnya di sini. Banyak banget yang komen yang bilang kayak nonton segmen ini tuh merasa kayak ngeliat sosok kakak yang udah di umur generasi umur 20-an ya. Tapi ngasih tahu kayak lu jangan kayak gini lu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya hari ini aku mau mulai refleksinya kakaknya di umur 20-an. Nah, tapi mungkin first things first, aku mau tanya dulu gitu, kalau di so far umur 20-an ya kakaknya beberapa tahun ini, kalau digambarin tuh sebenarnya kan, Tambahin script lagi, lalu copy dari chat tuh. aku sebenarnya gimana ya, seru aja sih. Wish tuh banyak banget tuh doang. Nggak, nggak ada yang berbeda gimana-gimana, cuma lebih kayak banyak apa yang jauh lebih baik, misalnya dari yang paling mendasar ya, misalnya dari sisi kapasitas Tuhan, dasar banget gitu kan, karena misalnya dengan single mother di Jakarta, punya background pendidikan yang tinggi, pastinya cari pendapatan susah gitu kan. Saya coba baru tadi background pendidikan tinggi, kadang-kadang diprotes orang maksudnya tidak menempuh kuliah gitu ya, jadi kan nggak punya sertifikasi pendidikan yang mungkin bisa membantu pendapatan yang lebih baik. Ya, kalau udah di play. Dan baru bisa mulai menanggung itu sendiri kira-kira di belasan bulan ke akhir banget sih kayak ya 16-17 tahun udah bisa bayar semua sendiri lagi sekolah aku kayak urusan aku ya makan 3 kali sehari aku segala macam. Nah itu dari ngajar-ngajar udah aku banyak ngajar private matematika matematika bahasa Inggris gitu ya jadi kalau pelajaran sekolah sama ngajar piano juga gitu. Nah sama udah main piano juga buat
kayak kafe-kafe atau wedding-wedding gitu. Jadi seneng tuh ngiringin orang nyanyi gitu. Kerjain gitu. Tahu-tahu dari situ bisa ambil diri sendiri. Tapi kan of course pendapatan dari pekerjaan seperti itu nggak stabil ya lama-lama. Sip. Oke. Lalu ke stop lagi, Asraf. Kita buat yang berikutnya. Di sini gitu. Jadi pastinya buat banyak hal yang baik dan salah satunya adalah secara Kamu langkah pertama bikin dulu kayak gini ya. Ini kado share screen nih. dan mungkin highlightnya sih kalau aku selalu bilang ya subjek sih namanya. Karena ada banyak banget apa ya Nih, kira aku datang Asraf buat kayak gini ya. gitu. Udah kelihatan? Jadi Jadi bikin bola, bikin blok, bikin dua silinder. Oke? sebenarnya sangat-sangat Kelihatan nggak, Asraf? sih saya kalau aku nggak bakal Masih di mute, Asraf. ini yang bisa ngobrol sama Dinyalain dulu mikrofonnya. main normal gitu. Kelihatan? Tapi ya bisa tanya Olive sih. Kelihatan. Ah? Sangat gak bisa kasih dengan enak itu sama orang lain. Udah kelihatan? Bisa mengapresiasi Iya. Ya, sip. Oke, boleh langsung di share screen aja, Asraf. Ya, langsung praktekin. banget gitu paradigmanya dan skillnya gitu ya. Buat banyak hal yang sekarang aku bisa apresiasi itu aku nggak bisa apresiasi. Jadi salah satu highlightnya adalah ketika kerja karena to start with gitu ya. Berarti pengertiannya berbeda. Jadi basically seberapa besar impact dari dalam kita kan itu banyak produk-produk gitu kayak how the relationship dan how the personship karena kan aku dengerin banyak ya podcast kayaknya aku tiap malam dan jadi kayak wah ini ya menurut aku keren banget deh udah baik banget jujur deh suka setelah aku dengar tuh aku reflect dulu sama pasangan aku ya banget ya aku reflect kayak menarik karena oh ternyata bisa loh kalau problem dengan kayak gini which ternyata tuh lessons dari critical thinking yang kita sebut ya on building relationship tuh aku belajar banyak banget kan tapi secara personal mungkin aku mau tahu kayak how basically kayak the person and the relationship tuh shape sebenarnya paling pertama ya jadi starting point yang Sabda bawa ke aku tuh sebenarnya aku jadi bisa relationship jadi aku sebelum Sabda tuh aku pacaran tapi jujur aku sebenarnya gak berrelationship apa ya mantan-mantan aku ya benar mereka pasti ngerti lah maksudnya tuh kayak gimana jadi aku tuh kayak gimana ya um, aku sebenarnya nggak bisa connect sama orang at the apa ya deeper level gitu kali ya mungkin ada kayak rasa takut juga distrust kali ya aku punya banyak distrust ke orang tapi sebenarnya bukan karena aku gak bisa aku pernah dikhianati kayak justru justru aku nggak pernah bisa dikhianati dong kalau nggak pernah connect sama orang ya maksudnya gimana bisa dikhianati kan jadi aku lebih kayak pengalamannya tuh sepele sebenarnya dari aku SD jadi waktu aku SD ada banyak momen di mana aku di kelas terus aku ngerasa orang-orang tuh bikin aku capek gitu ya misalnya teman aku gitu kan teman aku sebenarnya teman sekelas aku gitu not really friend tuh kayak politik teman kelas aku Eh, capek kok dia ngitung kayak misalnya ngitung 12 tambah 7 tuh susah banget gitu alamku tuh kayak gitu kayak frustrasi gitu sama aku tuh kelihatan sepele kan tapi karena selama bertahun-tahun kayak gitu selama aku SD tuh aku terus-terusan mengalami kayak gitu dimana orang sekitar aku merasa kayak bikin aku banyak kesel gitu overthinking gitu kan. Jadi aku tuh susah untuk connect ya kan karena ya aku gak ngerti aja kenapa orang ini kenapa ya kenapa kayak gitu. Banyak pemikiran dan karena aku gak paham kenapa bisa dia kayak gini gitu kenapa orang bisa kayak gini itu aku gak paham nah ketika kita nggak paham orang lain punya Udah. Nah, kalau sudah, tampilkan objek alat ke workspace. Tambahin tool ya di workspace-nya. Di workspace scroll ke atas ya, tambahin plus tool. Kasih nama apa? Tambahin tool. TOOL. Tool, 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 ketik. Nah ya, masukin semua partnya ke dalam tool. Yang ini
Masukin semua ke dalam tool ya. itu tentang adopsi perilaku baru. Dia akan selalu tanya, well kan marginal cost-nya siapa yang nanggung kan, maksudnya karena cost-nya lebih gede kalau kita ngelakuin ini, kita kan berubah itu kan cost-nya nambah ya, dibanding kita diem aja stabil gini kan cost-nya nambah gitu. Nah jadi ketika pertanyaannya untuk buat namanya cost nanti berapa gede, ya kayaknya harus coba pikir lagi kan gitu. Nah kalau cari insentif apa itu belajar warna yang belajar untuk memahami kan apa itu. Nah jadi selama bertahun-tahun ya itu aja aku itu bilang sendiri. Itu dia masih banyak dikasih, dan dari kasih itu kayak semuanya bad experience itu langsung ketemu silih lagi gitu, dan aku nggak dapet enaknya gitu loh dikasih yang orang itu kan. Jadi ya udah pas aku SMP SMA ya sih sesuai aja nggak sih kayak kan. Nah walaupun akhirnya nggak terhindarkan juga sih, akhirnya aku beli ya kan, akhirnya aku dibully, jadi tetap ada penataran, jadi aku tetap ada interaksi, cuma interaksi juga lagi gak enak juga ya, karena tetap interaksi. Nah kemudian going through all those years, ketika aku udah ketemu cowok atau cara atau apa juga mereka nggak pernah mau protes itu, saya nggak ada yang protes itu. Udah. Nah, kemudian diganti yang bola itu namanya jadi top spear ya. Spear yang bola, Ya sebagai cowok ya standar kayak gimana gue cuma itu, tapi ganti namanya T sama S-nya huruf gede. itu make all the difference aja karena dia pasti ada kegantungan bahwa bisa kembali pasti itu ada kegantungan. Nah jadi Sabda tuh cowok pertama kebetulan aja gitu bahwa aku suka sama dia, terus dia jadi Top spear lalu gitu loh. Jadi akhirnya aku invest di belajar untuk ngerti orang lain lagi gitu. Jadi akarnya tuh sebenarnya kecil itu ya. diganti lagi namanya. Belajar berempati, belajar orang lain, belajar apa namanya memahami oh manusia itu ini, terus bahasa juga Nah, terus belajar nyamain lah gitu sih budaya mendekati ke oh orang tuh mau begini maksudnya, karena aku secara naturalnya sangat yang bloknya diganti jadi top brick. maksudnya orang itu Yang bloknya, apa yang gitu kan, kotak. nah aku pelajarin. Nah ketika aku benar-benar datang ke orang orang yang konteks dan of course dulu dengan Ya, ganti namanya jadi top brick. gimana usaha nanti pasangan punya apa dari dan apa yang bikin dia target. Ternyata tadi yang kamu cerita juga tentang itu kompleks kayak gimana kita Udah, lalu yang di tengahnya ganti namanya jadi stick. STICK. kita ada konteksnya aku jadi nggak bisa relationship gitu karena ya aku nggak pikir dalam akhir karena aku nggak pernah konteks dalam konteks Lalu yang paling bawah ganti namanya jadi handle. Ya benar. jadi namanya adalah Yang paling bawah handle. Udah. Lalu kamu bikin di top sphere. Klik tombol plus. Weld constraint. Cari karena kadang ketika weld. WLD. tapi kadang nggak sepadan sama kalau dari Hmm. kanan kanan itu kayak Klik. Nah, lalu tinggal dipasangin aja. Di sini scroll ke bawah propertiesnya. Bawah lagi. sebenarnya kalau sekarang sih Part 0 diklik. Tutup part 0. Ini part 0. Klik. Nah, ke top sphere. Diklik top sphere-nya. Lalu part satunya diklik top brick. Jadi ini kita pasangkan ya. Klik top brick.
Nah, lalu di top brick tambahin lagi word constraint sama ya. Berarti top brick sama stick, habis itu yang stick sama handle gitu. Mm-mm. Itu berarti top brick sama stick. Yang di sini yang dikosongnya yang diklik. Bisa? Udah ya. Oke. Terus berikutnya Asraf coba klik yang handle, diklik yang handle. Ya, handle ke anchored-nya ya. Scroll ke bawah di properties. Scroll ke atas. Nah, ini anchor-nya dinyalain. Heeh. Terus kamu coba klik lagi toolnya. Scroll ke atas. Nah, ini kamu putar aja rotate. Diberdiriin ya. Nah, sip. Terus di toolnya, kamu klik tombol plus. Script. Script. Diketik. Script. SC. Nah ya, itu scriptnya di chat Zoom ya. Biasanya kan karena kebetulan kita kan sekarang ya dan milenial ini kan paling banyak kan kalian sosial media, which biasanya aku juga kadang panduan hidup kita tuh kadang berbeda dari quotes-quotes yang kita lihat di sosial media. Nah, ya. Tadi kan kita sempat ngobrol dikit. Sekali aja Asraf itu kayaknya 2 kali deh ke kopinya. Iya nggak? Apa udah? Oh ya udah, kalau udah di play aja. Juga sebenarnya malah mencoba
balik ke situ atau malah kayak update beberapa quotes gitu ya. Nah, itu tinggal diambil tongkatnya. Nah, mungkin boleh Kegedean itu kayaknya di stop dulu. Kegedean banget itu. Stop kecilin pakai scale. Klik, klik dulu ini toolnya. Hmm, lagi terlalu gede itu. Dah, baik. Nah, itu klik tombol spasi ya. Diklik untuk itunya apa? Nah, tuh kan bisa. Nah, spasi sambil klik. Jadi nanti dia muncul. Udah, boleh dipublish. Asal udah beres berarti ya. Stop, lalu publish. Publish to Roblox. Nah, sip. Oke, Asraf ada pertanyaan lo nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, sip. Udah beres berarti untuk kelas hari ini. Nanti kita lanjutin lagi ya Asraf kelasnya di pertemuan minggu depan. Oke? Jadi hari ini Oke, kamu udah belajar Robux. Besok pertemuan berikutnya kita akan buat shooter ya. Bye bye Asraf, selamat malam. lawan bisa.